Anda tahu, biasanya kalau kita bahas program pemerintah ya ekspektasinya paling mentok di soal birokrasi yang ribet kan? Iya, betul banget. Tapi, ketika program itu secara spesifik menyangkut soal ngasih makan anak-anak sekolah, Anda pasti mengharapkan adanya tingkat moralitas yang tinggi, bukan? Pasti dong. Itu kan harusnya jadi jaring pengaman buat generasi masa depan kita ya. Bukan malah dilihat jadi ladang bancakan. Kita otomatis berharap ada perlindungan berlapis di sana. Benar. Tapi, oke, mari kita bedah hal ini. Karena dari artikel Kompas tertanggal 13 Juni 2026 yang kita pelajari di sesi penelusuran mendalam hari ini, ekspektasi moral itu justru runtuh seketika. Sayang sekali memang. Periode 2025 sampai 2026 ini malah tersandung skandal korupsi elit. Dan ini melibatkan nama-nama pucuk pimpinan loh. Ada mantan kepala BGN, Dadan Hindayana, terus dua mantan wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewijk Pusung. Iya, sungguh ironis rasanya. Disinilah ceritanya jadi agak mirip sama naskah film perampokan. Gimana tuh maksudnya? Jadi gini, Sony Sonjaya lewat pengacaranya Krisnamurti, dia resmi mengajukan diri sebagai Justice Collaborator atau JC. Dia mengklaim dirinya ini bukan aktor utama. Oh, dia mau lepas tangan sebagai dalang gitu ya? Betul. Sebagai gantinya, dia siap membeberkan 20 nama lain yang terlibat. Ibaratnya nih, Sony ini supir mobil pelarian yang tertangkap, terus dia nawarin kesepakatan. Ringankan hukuman saya, nanti saya serahkan bos mafianya, gitu kan? Nah, iya. Tapi tunggu dulu, apakah semudah itu menunjuk nama orang lain untuk meringankan tanggung jawab pidananya sendiri? Ya jelas nggak semudah itu. Kalau kita mengutip pernyataan Dirjek Jampitsus, Kejagung Syarif Sulaiman Nahdi, penyidik tuh nggak akan langsung nelan mentah-mentah daftar 20 nama tersebut. Gak langsung percaya gitu aja ya? Iya dong, disinilah hukum bekerja. Penyidik saat ini lagi meneliti kelayakan permohonannya. Mereka harus mencocokkan klaim Sony dengan alat bukti yang udah ada. Harus jelas apa dan dasarnya apa. Bukan cuma asal melempar nama ke udara. Berarti nggak bisa dipakai cuma buat ngaburin fokus penyidikan ya? Tapi sebentar, bukankah ada aturan hukum yang jadi penghalang utama buat si Sony ini? Betul sekali. Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna menegaskan ada syarat mutlak di sini. Apa tuh syarat mutlaknya? Kalau Sony ini terbukti sebagai pelaku utama, ya status JC nggak bisa diberikan. Nggak ada tawar-menawar. Esensi dari JC itu kan bekerja sama untuk membongkar kejahatan yang lebih besar. Oh paham? Jika kita kaitkan ini dengan gambaran besarnya ya, Kejagung itu lagi ngadepin dilema utama. Mereka harus benar-benar memastikan apakah Sony ini beneran cuma ikan kecil yang bisa bantu nangkap ikan besar. Atau jangan-jangan Nah, atau jangan-jangan dia justru sang aktor utama yang lagi nyari celah pelarian. masuk akal banget. Jadi apa arti dari semua ini buat Anda yang mendengarkan? Mengapa manuver satu orang ini sangat penting? Karena ini menyangkut dana negara yang dampaknya sangat real. Tepat. Coba ingat lagi mengapa ini penting. Kasus ini berdampak langsung pada tata kelola dana negara untuk gizi anak-anak di tahun 2025 sampai 2026. Ini nyata. Ada hak anak-anak yang dipertaruhkan. Dan realitas itu membawa kita pada sebuah pemikiran yang cukup meresahkan ya. Coba Anda bayangkan, jika seorang mantan wakil kepala badan aja bersikeras mengklaim dirinya bukan aktor utama. Padahal posisinya udah setinggi itu loh. Betul. Dan dia menyebut masih ada 20 nama lain di atas meja penyidik. Pertanyaannya, seberapa tinggi level kekuasaan dari dalang sebenarnya dalam ekosistem program ini? Wah, benar-benar bikin merinding kalau dipikirin. Banget. Kalau pejabat selevel wakil aja merasa dia cuma pion, siapa yang sebenarnya megang kendali penuh? Itu adalah sebuah misteri untuk Anda renungkan sambil menanti kelanjutan kasusnya.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.